Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Lia sudah mau menghadiri. Ini kita wawancara Pak observasi ya, sebelum besok Bu Lia melakukan observasi. Hari ini kita akan wawancara dulu untuk persiapan observasi besok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Lia sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan observasi besok ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba tanyakan. Yang pertama, untuk kegiatan observasi besok di kelas untuk pembelajaran besok, Bu Lia tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok kepada siswa adalah siswa dapat memahami tentang pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme untuk membantu atau menghasilkan produk-produk yang dimanfaatkan oleh manusia. Khususnya di sini adalah bioteknologi. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai ini apa ya? Ingin meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini saya akan melakukan pembelajaran dengan model discovery learning, kemudian metodenya dengan menggunakan jigsaw, sehingga menghasilkan pembelajaran yang meningkat untuk meningkatkan daya kreativitas dan juga daya penalaran siswa lebih meningkat. Nah, kira-kira untuk pembelajaran itu strategi yang dipersiapkannya apa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa metode dan model yang saya gunakan yaitu discovery learning, kemudian dengan menggunakan metode jigsaw. Di sini supaya siswa dapat terpacu berpikir kreatif dan kritis, kemudian memaksa secara tidak langsung yang memaksa siswa untuk dia dapat melakukan retorika dengan baik supaya dapat menjelaskan kepada teman-temannya tentang materi yang disampaikan. Kemudian di sini juga pada metode ini juga membantu guru untuk lebih terbantu dengan siswa, sehingga di sini ada kelompok-kelompok ahli, sehingga nanti kelompok-kelompok ahli tersebut menjelaskan kepada rekan-rekannya mengenai pembelajaran. Selain itu juga pada metode yang saya akan sampaikan nanti memiliki keuntungan, salah satunya adalah metode ini cepat tersampaikan materi kepada siswa secara menyeluruh. Jadi sudah siap ya dengan strategi yang akan dipraktekkan besok di observasi. Ya mungkin itu saja yang akan saya tanyakan. Terima kasih atas partisipasi dia. Mudah-mudahan untuk besok pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan sesuatu untuk kalian. Coba silakan berdiri semua. Berdiri dulu ya, biar fresh. Ya. Nah, coba sekarang kalian tutup mata. Bayang, tutup mata semua. Tutup mata, nggak boleh ada yang agak-agak. Ya, kemudian kalian bayangkan kalian sedang meniup sebuah galon. Bayangkan ya. Coba tiup, galonnya tiup, kemudian terus sampai besar. Nah, kemudian luapkan semua emosi kalian, misalnya mau dia bete, mau dia kurang baik, kemudian ada misalnya besar-besar, silahkan disitu tuangkan sampai besar, sudah besar. Kemudian sudah selesai dan sudah besar, ledakan sesuai dengan suara kalian masing-masing. 1, 2, 3. Nah, gimana? Sudah ada enggak? Jadi semua yang buruk-buruk, misalnya mood yang kurang baik, mood yang kurang bagus, ya, kemudian emosi semuanya sudah. Silakan boleh kalian turunkan. Ya. Bagaimana, sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview kembali pembelajaran minggu lalu tentang bioteknologi. Ya, coba siapa yang masih ingat apa itu bioteknologi? Coba yang 100% Sarina boleh, yang agak keras lah ya, jawabnya tidak apa-apa. Ya, apa bioteknologi? Siapa yang masih ingat bioteknologi ya? Devi, silakan.
bioteknologi tadi, ya betul. Kemudian apa lagi? Bioteknologi salah satunya untuk pembuatan makanan atau minuman disebut bioteknologi apa ya? Konvensional. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bioteknologi ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi supaya kalian bisa memahami, ya, bisa memahami apa itu bioteknologi konvensional berupa produk, ya, atau jasa yang memudahkan untuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi nanti kalian bisa memahami apa itu biologi konvensional. Sebelumnya, ya, sebelum nanti membentuk kelompok, itu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok, ya, pada hari ini. Nanti terdiri dari bisa 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, pada hari ini nanti kalian akan menggunakan ini belajarnya akan menggunakan metode jigsaw, ya. Jadi dimana nanti kalian per kelompok akan ibu bagi menjadi 6 tadi, dibagi materi-materinya. Yang pertama yaitu tentang bioteknologi konvensional, tape, kemudian kecap, yogurt, dan sebagainya, ya. Nah, penilaiannya seperti apa? Setelah nanti kalian dibagi menjadi kelompok, kalian silakan buat rangkuman terlebih dahulu materi-materi apa yang ada atau bagian kelompok kalian materinya apa. Misalnya tentang yogurt. Oh iya, yogurt itu misalnya ini terbuat dari ini. Kemudian mikroorganisme yang berperannya apa saja. Silakan buat kalian rangkuman, ya, rangkumannya. Setelah itu dipahami. Kemudian nanti kelompok asal kalian nanti akan berpencar sesuai dengan warna-warna yang akan dikembalikan nanti ditempel di badan kalian. Kalau misalnya kalian merah, pink nih, bukan merah ya, pink. Oh, berarti kalian nanti berkumpul dengan kelompok pink yang lainnya. Kemudian nanti saling bertukar informasi, ya, tentang hal-hal yang kalian sudah dapatkan pada kelompok sebelumnya. Misalnya tadi contohnya aja, ya, Rizky, Pari, misalnya tadi di kelompok di kelompok yogurt. Ya, dia kan sudah apa. Kemudian akan berkumpul, ada kelompok keju, ada kelompok misalnya kecap. Nanti saling bertukar pengalamannya. Rizky misalnya, oh ini kalau yogurt seperti ini, kalian misalnya memahami ini. Nanti saling bertukar, yang kelompok keju bertukar lagi. Jadi semuanya nanti bisa memahami semua hal-hal tentang bioteknologi konvensional, ya. Nah, setelah itu, ya, misalnya diberi waktu lah untuk kalian saling bertukar pemahaman, akan adakan kuis, ya, terakhir kuis. Nanti kelompok mana yang mendapatkan nilai yang terbesar, nah itu yang bagus memahami. Gitu, ya, nanti ada kelompok A, B, C, D, E, dan F. Ya, kuisnya secara ini nanti pertanyaan rebutan. Jadi nanti siapa yang bisa kelompoknya langsung maju, gitu, ya, di antara kelompok. Dan nanti pada terakhir akan diberikan tugas untuk materi-materi. Ya, sudah siap untuk hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, silakan kalian berkumpul sekarang ke dalam 6 kelompok tadi. Ahli. Berarti kalian nanti akan menjadi ahli pada kelompoknya masing-masing. Yang nanti setelah kalian menjadi ahli, memahami suatu materi-materi tentang bioteknologi konvensional yang akan ibu bagikan. Nanti waktunya berpencar, nanti ibu kasih komando lagi, ya. Sekarang ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil materi yang akan diberikan pada dan memilih pilihan sini, ya. Bawa
roti. Bagaimana bahannya apa sih untuk membuat roti? Kemudian mikroorganisme apa yang berperan sehingga menjadi roti? Demikian pun dengan yang lain. Setelah itu kan kalian sudah menjadi ahli tuh, sudah paham begini, kemudian mikroorganisme yang berperannya ini, sampai kalian bisa menerangkan lebih lengkap nanti masuk ke kelompok yang berbeda. Nah, sebelumnya Ibu akan tempel dulu masing-masing warna ya, sesuai dengan nanti warnanya masing-masing. Oke, Rais ini tempel di bajunya masing-masing ya, tidak boleh. Ya, yang membawa handphone diperbolehkan ya, karena ini kan untuk pembelajaran. Jadi kalau itu mau ini nambah ada mau searching ya, jadi ditambahkan tidak selain yang di buku, boleh dari internet juga boleh. Jadi kita lebih luas ya. Ditempel, tidak boleh ada yang tidak ditempel. Ayo mulai, harus semuanya bekerja. Dari kamu misalnya tidak, tapi kamu deh. Ya, yogurt ya. Ini sampai 9.30. 13. Ya, dulu buat rangkuman ini catatan kecil. Nanti dipahami untuk di di kelompoknya nanti kembangkan lagi di kelompok lain. Mana? Kalau kurang nama lagi harus itu ya, menuliskan dan mengucapkan.
Ini untuk kelompok pink. Ini untuk kelompok salem, ya. Ini untuk kelompok hijau muda, ya. Nah, yang ini untuk kelompok hijau tua. Silakan mulai bergabung dengan kelompok sesuai dengan warnanya. Sudah di kelompoknya masing-masing sesuai dengan warna-warna tadi, ya. Ini adalah kelompok pink sekarang. Yang ini kelompok oranye muda atau salem, ya. Ini kelompok hijau muda dan hijau tua. Nah, sekarang silakan saatnya kalian untuk melakukan transfer ilmu, ya, atau transfer materi yang sudah kalian pahami pada kelompok akhir tadi. Nah, sekarang silakan kalian tularkan kepada teman-teman kelompok kalian yang lainnya. Contohnya, ya dikasih contoh dulu. Tadi yang di kelompok yogurt kalian sudah memahami tentang yogurt. Silakan komunikasikan dengan kelompok kita, dengan anggota kelompok di dalam kelompok kalian. Apa itu yogurt? Apa itu kandungannya? Mikroorganisme yang bertanya. Kemudian terus yang kelompok keju, kelompok roti, sehingga nanti kalian di kelompok masing-masing memahami sebanyak 6 materi tentang produk-produk bioteknologi konvensional. Ibu beri waktu lagi 15 menit, ya. Setelah 15 menit untuk mengadakan posesnya, Ibu akan mengadakan kuis. Ya, jadi silakan kalian semaksimal mungkin melatih daya nalar kalian pada materi. 15 menit hari sekarang. Yang pertama kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Mikroorganismenya adalah jamur, yaitu Aspergillus oryzae, Aspergillus rozae, dan Aspergillus weti. Manfaatnya dalam menjaga kesehatan saluran cerna, mencegah kanker, mengurangi gejala menopause. Yang kedua yaitu keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein hasil susu. Dan di sini mikroorganismenya yaitu ada bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus. Nah, di sini bahan membuat keju yaitu manfaatnya yaitu menguatkan tulang, meningkatkan kesehatan gigi, menjaga badan. Berarti masing-masing kelompok sudah memiliki 6 materi tadi, ya. Ini produk-produk bioteknologi konvensional. Kalian sudah paham semuanya, lebih adil karena tadi sudah bertukar materi, ya. Nah, sekarang untuk menguji seberapa jauh berarti pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan post-test yaitu berupa kuis. Ya, berarti hari ini adalah kuis kedua yang pernah kita lakukan di kelas, ya. Berarti Ibu akan memberikan ini untuk kelompoknya namanya adalah kelompok A, ya, biar gampang menyebutkannya, ya. Kemudian yang salem kelompok B. Kemudian yang hijau muda kelompok C. Dan yang hijau tua kelompok D. Perhatikan, ya, aturan mainnya. Perhatikan aturan mainnya. Jadi nanti biar tidak salah paham atau nanti salah sangka ketika disuruh menjawab, ya, harus adil. Nah, cara mainnya, aturan mainnya, Ibu akan memberikan pertanyaan semuanya rebutan. Ya, bagi kelompok yang tahu jawabannya langsung mengangkat tangan, siapapun, ya, misalnya tidak terpacu oleh satu orang. Siapa misalnya yang kira-kira tahu langsung aja angkat tangan. Yang paling cepat, jangan dulu menjawab, tapi yang paling cepat ditunjuk. Contohnya, yang angkat tangan duluan adalah kelompok D. Baru kalau sudah dipersilakan, baru menyebutkan jawabannya. Jadi jangan langsung ketika angkat tangan langsung menyebutkan. Kalau misalnya seperti itu, kemudian padahal yang ditunjuk adalah kelompok A, berarti nilai diperoleh untuk kelompok A. Gitu, ya, jadi harus tahu aturan mainnya. Sudah siap? Ya. Masih kurang kompak dan masih agak
Oh ya, sudah siap? Kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Siap ya, ini Bu dari sini jadi kelihatan siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Sebutkan salah satu organisme yang berperan pada pembuatan tape. Oh, ternyata ini kelompok D. Jangan lupa ya. Silakan tidak boleh menonton atau melihat catatan. Coba mungkin dulu ya. Habis saat haromi jahe isi jahe. Jawabannya kurang tepat. Nah, sekarang kelompok A silakan. Wah, kecil. Nah, ya, betul. Jadi nanti pengucapannya ya, Ibu akan sebetulnya betul. Saccharomyces cerevisiae. Ya, tapi udah betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, 100 kelompok. Ini pasti seperti pasti dapat. Bahan utama untuk membuat kecap. Ya, dua pertanyaan terakhir. Roti memanfaatkan peristiwa fermentasi oleh oleh apa namanya? Boleh kelompok D. Kelompok C ya. Gas apa yang membuat roti menjadi mengembang? Ya, kelompok B. Betul. Dua kali salah Bu. Dua kali salah Bu. Sudah bisa dipastikan bahwa pemenangnya adalah kelompok B. Pada hari ini yaitu tadi produk-produk bioteknologi konvensional, salah satunya adalah pembuatan apa tadi? Apa itu? Apa lagi? Kecap, roti, ya, dan apa tadi satu lagi? Tempe. Ya, jadi, nah bakteri yang berperannya tadi salah satunya pada pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Kalian yang sering ada di kemasan minuman yang full kan ya di situ. Nah kemudian salah satu bakteri jamur yang berperan dalam tempe juga tadi udah dijawab yaitu Rhizopus rezae. Jadi kamu sudah memahami semua materi ini dengan baik ya, dengan cukup baik, menjawabnya sudah cukup antusias. Berarti materi pada pembelajaran kita hari ini sudah alhamdulillah tersampaikan dan ya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, silakan kalian membuat salah satu produk bioteknologi konvensional, dibuat di rumahnya masing-masing, masih pada kelompok yang sama. Boleh dibuat dalam bentuk video, ya, tetapi harus berisi cara-cara pembuatannya secara lengkap. Nanti videonya dikirimkan ke Ibu secara langsung. Ibu beri waktu, tugasnya karena memang ini agak ini membutuhkan waktu. Ibu beri waktu 1-2 minggu dari sekarang paling lama ya. Kalau misalnya bisa cepat 1 minggu boleh. Silakan kalian buat di rumah masing-masing, kemudian kirimkan video. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bunda, Bunda. Terima kasih sudah datang. Hari ini kita mau melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi di kelasnya Bunda. Ya. Oke, kita di sini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan ke Bunda. Yang pertama, kira-kira dari percakapan pasca observasi kita hari ini nih, kuliah tujuannya itu ingin dapat apa sih? Mungkin ingin ini ya mendapatkan masukan dari Ibu ya tentang perbaikan-perbaikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena kemarin kan memang ada hal-hal yang memang kekurangan tentunya begitu. Nah, ingin mendapatkan hal apa yang seharusnya dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Mendapatkan solusi ya? Iya, dari mendapat solusi. hambatan. Iya, tentang hambatan-hambatan yang kemarin dilakukan pada saat pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan pasca observasi kita, Bunda. Iya. Oke, sebenarnya yang pertama, bagaimana sih perasaan Bulia setelah melakukan observasi kelas ini? Alhamdulillah ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, anak-anak lumayan termotivasi ya, karena memang biasanya metode pembelajaran yang sering dilakukan adalah diskusi, kemudian presentasi. Nah, mungkin ini metode Jigsaw ini baru pertama kali, jadi mereka sangat excited lah dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran di tahun kemarin. Kemarin itu ada kita untuk kegiatan kelas hari ini, kuliah itu area pengembangan yang ingin dicapainya itu apa sih? Ya. Saya di sini ingin melatih siswa ya untuk berpikir kritis, kemudian memaksa secara tidak langsung supaya anak-anak bisa melatih retorikanya, kata-kata, kemudian untuk nanti bisa materi tersebut disampaikan lagi kepada kelompok yang lain. Jadi mereka lebih bisa untuk merangkai kata, bagaimana caranya mereka menjelaskan kepada teman-teman yang lain supaya materi yang sudah disampaikan di kelompok ahli tersebut bisa disampaikan juga di kelompok yang lain. Dari yang ingin dicapai itu nih, area pengembangannya kira-kira sudah tercapai apa dan yang belum tercapai apa? Ya. Ada beberapa memang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, diantaranya mungkin daya ingat ya. Ada beberapa anak yang memang daya ingatnya terbatas, artinya mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya, bukan berarti anak tersebut tidak mampu sebetulnya. Hanya ada yang cepat menangkap materi, ada yang agak lambat. Jadi sehingga waktu yang diberikan selama 15 menit pertama untuk mereka melakukan daya ingat, menalar dan sebagainya terhadap beberapa anak itu berbeda prosesnya. Itu yang mungkin memang yang menjadi hambatan. Untuk yang cepat memang 5 menit ternyata mereka sudah selesai. Ketika kemudian ada yang lambat 15 menit waktu sudah selesai, mereka masih belum. Nah, itu mungkin yang menjadi hambatan salah satu. Ada yang sudah tercapai, Ya, ada yang belum gitu ya. Dan beberapa udah sekalian dengan hambatan juga ya. Selain itu ada nggak kendala lain atau tantangan lain ketika pelaksanaan pembelajaran ketika Ibu melaksanakan sesuai dengan kita? Salah satunya mungkin ada anak yang memang harus dengan intens kita beri arahan. Mungkin kalau yang lain menghafal dengan betul gitu ya, karena memang harus nanti tanggung jawab nih. Ini ada salah satunya ada diberikan tanggung jawab. Ada yang masih ngobrol atau masih melakukan hal-hal yang lain di luar pembelajaran. Jadi kita harus dengan cara-cara kita bagaimana supaya anak tersebut belajar sesuai dengan yang diperintahkan dalam metode pembelajaran tersebut. Jadi tadi ada kendala ya? Iya, ada kendala. Nah, kemudian bagaimana tindakan Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Ya tadi salah satunya ya, misalnya kita dekati anaknya, kenapa misalnya ngobrol saja, misalnya seperti itu. Karena kan ini harus kita menyampaikan materi lagi ke kelompok yang lain. Jadi harus tanggung jawabnya, lebih ditekankan tanggung jawabnya. Tapi setelah memang khusus untuk anak-anak yang kemarin saya lakukan pembelajaran, setelah diberi pendekatan, yang mereka mau kembali untuk berusaha mencapai materi tersebut sehingga nanti untuk disampaikan ke kelompok yang lain dapat berjalan dengan maksimal. Berarti Ibu sebenarnya sudah bisa mengatasi ya kendala-kendala tadi. Nah sekarang kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya gitu, rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran selanjutnya gimana ya? Karena memang metode Jigsaw yang saya lakukan setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka melakukan tadi ya menyampaikan kembali materinya. Setelah itu
diadakan tanya jawab terakhirnya. Jadi diadakan tanya jawab seperti hanya post test lah. Ketika misalnya kelompok yang bagus pasti berhasil menjawab pertanyaan dengan luar biasa dengan bagus. Tetapi kalau misalnya yang masih kurang, nah itu nanti kalau misalnya 50% ke atas lah kalau capaian yang dihasilkan bagus, berarti saya akan melanjutkan ke metode-metode selanjutnya yang lebih tinggi tahapannya. Kalau misalnya memang masih kurang, berarti harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik harus seperti apa cara mengajarnya. Ya, cenderung ke metode pembelajaran yang akan saya. Jadi memilih metode yang lebih pas Ya, yang lebih pas gitu ya, karakteristik anak gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas kita diskusi atau percakapan pasca observasi hari sama-sama. ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih juga sudah bersedia untuk diobservasi dan juga terima kasih. Ini cukup sekian untuk percakapan pasca observasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.